ada suatu pernyataan atau pertanyaan, apakah memang Mulyono atau Joko Widodo terus bergerak ketika dia pensiun. Jadi dia tidak pernah pensiun karena terus dia melakukan aktivitas politik yang tujuannya entah. Tetapi saya kira tujuannya dua. Jangka pendek memprotek dirinya agar tidak diadili baik dia maupun keluarganya. Jangka panjang adalah tetap eksis dalam dunia politik Indonesia melalui anak dan menantunya. Hal yang menarik yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai bocoran ordal orang dalam menyangkut rencana geng Solo. Jadi bocoran ini beredar kemana-mana. Saya paling tidak ada 2 orang yang menyampaikan kepada saya secara langsung pribadi, tidak melalui grup, yaitu Muhammad Said Didu dan satunya lupa saya ya. Dan ini ngeri-ngeri sedap. Saya bertanya dari mana ini sumbernya? Dari X ya. Tetapi belum tahu siapa. Tapi biasa ya, di X itu suka sekali bocor-bocorin sesuatu. Dan ini menarik. Kemudian dimuat oleh Demokrasi. Dan cerita tentang ordal ini luar biasa ya. Kalau memang geng Solo sedang merencanakan apa yang disebutkan dalam tulisan yang beredar kemana-mana ini. Dan kemudian dimuat salah satunya oleh demokrasi.id ya. Coba kita bacakan yang dari demokrasi.id. Saya kira sama ya. Oke. Bagaimana skenario mau dimainkan oleh geng Solo ini ya. Oke, coba kita bacakan ya. Saya bacakan apa yang ditulis ya. Kurang lebih sama. Oke, yang disampaikan saya Didu juga dan kemudian yang disampaikan oleh demokrasi.id juga ya. Oke. Tetapi sekali lagi kita tidak tahu siapa yang menulis ini, tetapi menarik karena beredar di mana-mana. Oke, kita baca. Langsung mulai. Info bocoran ordal, ngeri rencana geng Solo ya. Tadi malam ada info bocoran dari ordal, bocornya sangat halus. Tim setan medsos geng Solo alias Bazar Raja Jamet selama seminggu terakhir ini mengadakan meeting maraton ya. Jadi gitu ya. Tempatnya di salah satu hotel yang lokasinya tak jauh-jauh dari lokasi Fufu Fafa dipergoki sedang teler. Dalam kurung wartawan pasti tahu. Saya tidak tahu ya. Dengar-dengar di sana ada lembaran kertas merah gambar Soekarno berkoper-koper. Oh ini ya. Ini warna merah ya. Topiknya luar biasa. 1. Hembuskan isu HTI bangkit going on. Ini mulai yang terkena Hosinuddin ya, Ahmad Hosinuddin. Kemudian 2, goyang gas 3 kg, going on, sedang berlangsung. Kemudian 3, lempar isu Bahlil nyalon cawapres 2029-2034, going on juga. Kemudian 4, ramaikan isu Yakult Masiku, going on. Nggak ngerti maksudnya Yakult Masiku ini ya. Gitu. Mungkin termasuk Menteri Agama juga ya. Tapi bukannya Menteri Agama bekerja untuk Jokowi. Gulirkan isu F4 balon capres 2029-2034. Jadi coming soon. F4 itu adalah Fufu Fafa ya. Kemudian 6, paling anyar menciptakan kehebohan skandal palsu dengan
artificial intelligence terkait penistaan agama, perselingkuhan para tokoh lawan, pemuka agama dan lain-lain. Coming soon ya. Kata orang coming so on. Semua kegaduhan itu diciptakan untuk meredam semakin kencangnya desakan masyarakat terhadap tuntutan adili Jokowi. Kroni dan keluarganya yang semakin hari semakin kuat akibat terkuaknya sejumlah fakta kong kali kong barter kongguan dengan PSN. Oke. Tak mungkin lagi penjarakan Said Didu dan Khalid sang nelayan Banten. Keduanya terlanjur mendapat dukungan kuat masyarakat luas. Apalagi setelah tes ombak dengan panggilan polisi kemarin, masyarakat malah semakin panas dan buas. Kini tambah lagi deretan saf baru berkumpul di sepanjang pesisir desa Kohot. Ada sejumlah nama tokoh masyarakat seperti mantan Ketua KPK Abraham Samad. Luar biasa ya. Ahmad Hosinuddin sang penggugat ijazah palsu Jokowi. Edi Mulyadi wartawan senior FNN. Sesepuh Muhammadiyah Din Samsudin, EF Saifullah Fatta, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadif Hubinter Polri Irjen Polisi Purnawiran Napoleon Bonaparte, Sekjen Pengurus Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, PP Agra, Saifullah Watoni, Ketua Umum Ketum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, aktivis 98 Syahganda Nenggolan, dan lain-lain. Masalahnya bukan hanya sejumlah tokoh yang namanya disebut di atas, namun semakin hari ribuan massa dari berbagai pelosok Banten, Jakarta dan Bekasi tumplek juga di sana. Jadi saudara sekalian, coba kita kasih foto yang demo terakhir di desa apa itu ya, yang dari drone itu ya. Kini malam-malam Raja Jamet tak lagi senyaman saat masih tidur di kasur empuk istana. Apalagi setelah beberapa pentolan kepala naga mulai marah dan merasa dirugikan dengan situasi yang semakin memojokkan bisnis mereka. Bahkan nama-nama yang tadinya tak terlihat kini mulai disebut-sebut oleh para tokoh seperti nama Antoni Salim dan TW. Boleh jadi ini akan membuat para naga semakin gusar dan menyampaikan fakta sesungguhnya dengan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik tenda camping di hutan Kalimantan Timur seperti pada wawancara dengan majalah Tempo beberapa waktu yang lalu. Tenda camping camping ya. Memang sungguh keterlaluan si Raja Jamet ini. Cungkring-cungkring kaki kepiting. Walau cungkring capitannya mampu membuat kumpulan orang terkaya pusing 7 keliling. Oke. Ini dari Lira ya. Nas_Lira, tetapi apakah betul dari dia ya? Kita tidak tahu juga ya. Yang jelas ini ada apa? Ada kalau dari Demokrasi ini disertakan juga akun X ya yang memuat ini ya, Lira official @nas_Lira dan kemudian ini. Apakah dia yang menulis? I don't know exactly ya, tapi yang jelas ini ada yang menyampaikannya. Menarik ya. Jadi sahabat era sekalian, ada suatu pernyataan atau pertanyaan, apakah memang Mulyono atau Joko Widodo terus bergerak ketika dia pensiun. Jadi dia tidak pernah pensiun karena terus dia melakukan aktivitas politik yang tujuannya entah. Tetapi saya kira tujuannya dua. Jangka pendek memprotek dirinya agar tidak diadili baik dia maupun keluarganya. Jangka panjang adalah tetap eksis dalam dunia politik Indonesia melalui anak dan menantunya. Ya, kita tidak tahu kemana yang lebih dituju. Ya tentu dua-duanya ya. Sambil preventing sambil memakai double cover, menjalankan strategi bertahan, tapi juga menyerang. Saya kira itu ya. Nah, salah satu serangan yang mematikan adalah menempatkan Fufu Fafa sebagai calon presiden potensial di 2029. Bahkan ada isu yang mengatakan ada pergantian pemain di tengah jalan. Nah, itu yang kemudian pernah viral ya. Termasuk yang pernah dipermasalahkan atau dikatakan oleh
dikatakan oleh Koni ya, Bakri Rahakundini. Begitu saudara sekalian. Oke, saya tidak lihat WA-nya. Oh, ini dia. Oke. Ya, coba kita baca komentar Sobat RH sekalian ya. Terkait tema ini. Ngeri-ngeri sedap temanya yang jelas ya. Oke. Jepara hadir Bang RH. Firman, Assalamualaikum Bang Refli. Jokowi ijazah kok banyak tingkah sekarang, kayak masih jadi presiden saja. Sudah gila tuh si Yono. Assalamualaikum Bang Refli, Jokowi kok banyak tingkah. Oke. Mungkinkah kasus LPG adalah hasil dari Budi Ari saat soan ke Solo? Wah, Assalamualaikum Bang Refli, Jokowi ijazah oke. Kita buktikan aja Bang, Pak Wowo yang omon-omon atau Abah Anis. Loh, beda dong. Yang namanya Pak Wowo sama Abah Anis ya nggak bisa dibandingkan. Satu presiden yang menguasai anggaran 3.000 triliun, satu bukan. Ya nggak bisa, Anda nggak fair kalau membandingkan Anies sama Prabowo. Kalau membandingkan tuh kalau sama-sama calon presiden tuh. Tapi kalau satu presiden, satu mantan calon. Jadi satu angkat, satu turun. Kan begitu teorinya. Nggak bisa, itu namanya tidak fair ya. Kemudian calon jadi negara mundur ya. Jokowi plus kerabat keluarga sahabat dan kroninya adalah aib negara di saat ia menjabat hingga saat ini. Manuver politik rezim Jokowi merusak institusi kepolisian yang memihak peng-peng dan abdesi. Jika para pembesar saling benci tak ada cinta, dan jika pembesar pengen berkuasa kena harus rakyat dikorbankan, bisa nggak Bang? Cowboy 1 lawan 1 gitu. Ampun dah. Ya. Artinya kalau kita mengkritik pemerintahan itu justru kita ingin menyelamatkan rakyat, ya kan? Anda nggak mungkin menjadi korban dari permainan para elit yang gaya Robin Hood. Ngambil sekian, ngasih sekian. Seolah-olah dia Robin Hood, dia dermawan. Padahal ngerampoknya banyak ya kan. Karena yang namanya keuangan negara itu ya untuk rakyat, ya bukan untuk konglomerat. LPG pengalian isu pagar laut. Yang dimusuhi tenang-tenang saja, yang memusuhi nggak ada henti-hentinya. Maksudnya apa ini? Jangan lupa makzulkan Fufu Fafa. Yang disindir Prabowo itu Bang Rocky Gerung ya. Saya lihat ada geng Solo yang mau menjelekkan Presiden Prabowo agar Prabowo digeruduk masyarakat sehingga Prabowo digantikan oleh asam sulfat. Kemudian Bang Refli katanya mau panggil Kolit Tangerang. Ya. Nanti saya minta HP-nya ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ikut nyimak. Mulyono sungguh didekeng oligarki. Kalau sendiri nggak bakal bisa dia. Bang Refli, bisa kita revolusi soalnya negara nggak baik-baik saja. Wah, revolusi. Nanti diajak bergerak malah mundur ya. Harga sembako mahal semua Bang Refli. Minyak naik, beras naik, semua naik. Ya, demo sembako yang Bang hehehe. Bang Refli, Dasko kok sekarang tugasnya wapres atau juru bicara presiden padahal dia legislatif. Ya itulah yang saya katakan tadi ya. Katanya mau oke. Pak Prabowo harus berdiri sendiri, jauhkan dari bayang pemerintahan lama. Padang nyimak, kapan mau main ke Brebes? Itu luar biasa. Insya Allah ya. Begitu saudara sekalian. Yang ingin saya share ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena kita butuh istirahat ya. Dan kita sekali lagi tidak tahu siapa yang menulis ini. Ada di X mengenai skenario geng Solo ini. Apakah bakal terjadi atau tidak ya nanti kita lihat. Mari kita lihat saja nanti ya. Yang jelas Mulyono tidak pernah diam. Karena masih ada anak dan menantunya yang masih dalam orbit politik. Satu ketua umum partai politik. Satu menantu terpilih sebagai gubernur Sumatera Utara, dan yang lebih powerful satunya masih wakil presiden. Karena itu Mulyono tidak akan pernah berhenti untuk terus mendorong anak dan menantunya ini berjaya ya.